when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Michele Pirro soroti keistimewaan Marc Marquez pada Ducati Desmosedici GP25. Test rider Ducati, Michele Pirro, telah menjadi salah satu sosok kunci dalam memahami karakteristik motor Desmosedici GP selama beberapa tahun terakhir. Dengan akses eksklusif ke data performa para pembalap Ducati, Pirro telah mengembangkan pemahaman mendalam tentang keunggulan dan kelemahan mereka. Namun, dari semua hal yang dia amati, ada satu hal yang paling mengejutkannya, kemampuan Marc Marquez yang luar biasa dalam menikung ke arah kiri. Pirro mengakui bahwa Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati, masih memiliki beberapa kekurangan dibandingkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Hal ini wajar mengingat Bagnaia dan Martin telah lebih lama mengendarai Ducati dan memahami seluk-beluk motor tersebut. Aku punya akses ke semua data pembalap Ducati. Aku bukan insinyur, tapi setelah bertahun-tahun aku telah mempelajari cara membaca data, ujar Pirro. Pirro menjelaskan bahwa Pecco Bagnaia memiliki keunggulan dalam pengereman, sementara Jorge Martin telah menunjukkan perkembangan pesat di aspek tersebut setelah mempelajari gaya Bagnaia. Titik kuat Pecco selalu dalam pengereman. Martin melangkah lebih baik dalam hal itu tahun ini. Ia mempelajari Pecco dan berkembang banyak. Sekarang mereka serupa, jelasnya. Namun, kelebihan Marquez terletak pada tikungan ke kiri, di mana ia mampu melaju dengan sangat kencang dan alami, terutama di tikungan cepat tanpa pengereman. Menurut Pirro, kemampuan luar biasa ini membedakan Marquez dari pembalap Ducati lainnya. Pengereman Marc luar biasa, terutama yang ke arah kiri. Ia sangat kencang, ungkap Pirro. Di tikungan ke kiri yang tak harus mengerem, ia juga sangat kencang. Luar biasanya adalah perbedaan besar antara tikungan ke kanan dan ke kiri. Namun, Pirro juga menyoroti kelemahan Marquez dalam menikung ke arah kanan. Ia mengakui bahwa aspek ini menjadi tantangan besar bagi Marquez, dan meskipun sang pembalap bekerja keras untuk meningkatkan performa di tikungan kanan, ada batasan fisik yang tidak dapat diatasi dengan mudah. Ia harus bekerja lebih keras untuk menikung ke kanan, tapi kadang tubuh tidak bisa membantu, tambah Pirro. Musim 2025 akan menjadi tahun yang menarik, tegasnya. Kemampuan Marquez dalam menikung ke kiri sebenarnya bukanlah hal baru bagi penggemar MotoGP. Di trek-trek seperti Circuit of the Americas, COTA, dan Sachsenring, yang memiliki banyak tikungan ke arah kiri, Marquez selalu tampil dominan. Hal ini menunjukkan bagaimana gaya balap Marquez yang unik tetap relevan bahkan setelah ia bergabung dengan Ducati. Dengan tantangan besar dan harapan tinggi di musim mendatang, Pirro percaya bahwa Marquez memiliki potensi untuk terus mengejutkan dunia balap, terutama jika ia berhasil mengatasi kelemahannya di tikungan kanan. MotoGP musim 2025 akan menjadi panggung yang menarik untuk melihat bagaimana Marquez berkembang bersama Ducati. Gigi Dalinya berharap Marc Marquez rutin juara di MotoGP 2025. Setelah debut gemilang Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, Direktur Teknis Ducati, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan harapannya. Dalinya berharap pembalap berusia 31 tahun itu mampu menjadi langganan juara sepanjang musim MotoGP 2025. Marquez, yang sukses finish keempat dalam tes tersebut, hanya tertinggal dari Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan saudaranya Alex Marquez. Penampilan apik itu membuat Dalinya semakin yakin bahwa Marquez bisa menjadi kunci dominasi Ducati di musim mendatang. Dalam wawancaranya usai tes, Gigi Dalinya menyatakan keyakinannya bahwa Marquez memiliki kemampuan untuk memenangkan balapan secara rutin. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Dia memiliki pengalaman, keberanian, dan kemampuan teknis untuk mendorong motor hingga batas maksimal, ungkapnya. Dalinya juga menambahkan bahwa adaptasi Marquez terhadap Desmosedici GP25 berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kami tahu Marc akan cepat,
tetapi melihatnya langsung nyaman dengan GP25 dalam waktu singkat benar-benar luar biasa. Ini memberi kami kepercayaan diri besar bahwa dia bisa menjadi pembalap yang rutin finish di podium atau bahkan menang, tambahnya. Marquez sendiri mengakui bahwa hasil di Barcelona menjadi awal yang baik, tetapi ia menekankan pentingnya kerja keras untuk menjaga konsistensi sepanjang musim. Tes ini menunjukkan potensi besar GP25, tetapi pekerjaan kami baru saja dimulai. Fokus saya adalah memberikan hasil terbaik di setiap balapan, namun prioritas utama tetap menjaga konsistensi, ujar Marquez. Pembalap asal Cervera itu juga memuji tim Ducati yang memberikan dukungan penuh dalam proses adaptasinya. Ducati adalah tim yang luar biasa. Mereka mendengarkan setiap masukan saya dan terus bekerja keras untuk menyempurnakan motor. Saya merasa sangat didukung di sini, tambahnya. Menurut dalinya, Desmosedici GP25 telah dirancang untuk memberikan keseimbangan sempurna antara kecepatan di lintasan lurus dan stabilitas di tikungan. Masukan dari Marquez selama tes di Barcelona dianggap sangat berharga dalam menyempurnakan motor ini. Mark memberi kami perspektif baru tentang bagaimana motor ini bisa ditingkatkan. Dengan pembalap seperti dia dan Pecco, Francesco Bagnaia, kami memiliki semua elemen untuk menciptakan motor juara, kata dalinya. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, juga memberikan dukungan penuh. Meski menjadi juara dunia 2 kali bersama Ducati, Bagnaia melihat kehadiran Marquez sebagai tambahan kekuatan bagi tim. Mark adalah pembalap hebat. Dia membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa. Saya yakin bersama-sama kami bisa membuat Ducati semakin dominan, kata Bagnaia. Dengan hasil positif di tes pramusim Barcelona, Ducati Lenovo Team kini mematok target tinggi untuk musim 2025. Selain mempertahankan gelar juara dunia, Ducati juga berharap bisa mendominasi lebih banyak balapan dan meraih kemenangan beruntun. Dalinya menyimpulkan dengan penuh optimisme, kami memiliki motor yang hebat, tim yang solid, dan 2 pembalap terbaik di dunia. Jika Mark bisa membawa gaya balapnya yang khas dan konsistensi yang luar biasa, saya yakin dia akan rutin juara dan membantu Ducati mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim Barcelona membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Gigi Dalinya dan tim Ducati, serta kerjasama dengan Bagnaia, Marquez diharapkan mampu membawa Ducati ke era baru kejayaan di MotoGP 2025. Semua mata kini tertuju pada langkah besar Marquez dan Ducati di musim mendatang. Bos Ducati optimistis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP25. Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan 1 musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dalinya,
telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Mark bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap dalinya. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Pecco, Bagnaia, adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmosedici GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmosedici GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba 2 motor berbeda, Desmosedici GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmosedici GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa 1/10 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif, tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya,
ujar Marquez usai tes. Cacerdi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Mark bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Cacerdi. Sebagai kepala kru saat itu, Cacerdi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Cacerdi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Mark di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya. Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Cacerdi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Cacerdi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Cacerdi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. Claudio Domenicali ingin Marc Marquez jadi ujung tombak Ducati, tapi Marquez pilih hormati Bagnaia. Debut Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team terus menjadi sorotan setelah tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona pada 19 November 2024 kemarin. Marquez, yang finish di posisi keempat pada tes tersebut, menunjukkan adaptasi yang luar biasa dengan Desmosedici GP25. Keberhasilannya langsung memicu diskusi internal di Ducati, terutama soal hierarki pembalap. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marquez sebagai pembalap utama tim, tetapi Marquez dengan tegas menolak. Menurut Marquez, Francesco Bagnaia lebih layak memegang status tersebut karena kontribusinya yang signifikan bagi Ducati, termasuk 2 gelar juara dunia berturut-turut pada 2022 dan 2023. Dalam sebuah wawancara usai tes Barcelona, Domenicali memuji penampilan Marquez yang langsung tampil kompetitif dengan motor baru. Marc adalah pembalap luar biasa dengan pengalaman dan kemampuan teknis yang sangat tinggi. Kami sangat percaya dia bisa menjadi ujung tombak proyek pengembangan Desmosedici GP25, ujar Domenicali. Domenicali juga menekankan bahwa keputusan ini bukan sekadar soal performa di trek, tetapi juga berdasarkan visi jangka panjang Ducati untuk terus memimpin persaingan di MotoGP. Marc membawa sesuatu yang unik ke tim ini. Dengan kemampuannya membaca motor dan memberikan masukan, dia adalah aset yang sangat berharga, tambahnya. Meski mendapat kepercayaan tinggi dari Domenicali, Marquez memilih untuk merendah. Ia menegaskan bahwa Bagnaia, yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati, pantas untuk terus menjadi pembalap utama. Pecco telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Dia membawa 2 gelar juara dunia dan menjadi pemimpin yang luar biasa di tim ini. Saya baru saja tiba, jadi saya rasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez. Selain itu, Marquez menyebut bahwa dirinya ingin fokus pada adaptasi dengan motor dan tim baru. Saya di sini untuk bekerja sama, belajar, dan membantu tim ini terus berkembang. Tidak ada kompetisi internal, hanya kolaborasi, jelasnya. Bagnaia, yang finish di posisi ketiga pada tes Barcelona,
mengaku tersentuh oleh sikap Marquez. Mark menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Dia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia, dan fakta bahwa dia mengakui peran saya di Ducati sangat berarti bagi saya, ujar Bagnaia. Bagnaia juga menambahkan bahwa kehadiran Marquez memberikan motivasi tambahan untuk terus berkembang. Kami memiliki hubungan yang baik sebagai rekan satu tim. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk membawa Ducati ke level berikutnya, tambahnya. Keputusan untuk menentukan hierarki pembalap dalam tim menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati. Dengan dua pembalap papan atas seperti Marquez dan Bagnaia, tim memiliki keunggulan yang jarang dimiliki oleh tim lain. Ini adalah situasi ideal. Kami memiliki dua pembalap yang sangat kompetitif dan bisa saling mendorong. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan dan memastikan keduanya merasa didukung, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia, Ducati Lenovo Team diprediksi akan menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Marquez, yang telah menunjukkan adaptasi luar biasa dengan Desmo Sedici GP25, diperkirakan akan sering bersaing di puncak klasemen. Namun, fokus tim tidak hanya pada hasil individu, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang motor Desmo Sedici agar tetap menjadi yang terbaik di grid. Keputusan Marc Marquez untuk menolak status sebagai pembalap utama menunjukkan sikap rendah hati dan profesionalisme yang tinggi. Di sisi lain, Ducati Lenovo kini memiliki dua pembalap hebat yang siap membawa tim menuju kesuksesan lebih besar. Dengan sinergi antara Marquez dan Bagnaia, musim MotoGP 2025 dipastikan akan menjadi salah satu yang paling menarik. Pedro Acosta jadi incaran Ducati. Krisis KTM di MotoGP 2025 memicu spekulasi baru. Nasib KTM di ajang MotoGP tengah menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan induknya, KTM AG, mengalami kebangkrutan dengan utang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada aktivitas balap mereka, sejumlah langkah penghematan mulai terlihat. Salah satunya adalah pembekuan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025, sebagaimana dilaporkan pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, tim, dan pemangku kepentingan MotoGP. Bahkan, Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, dikabarkan tengah menyiapkan rencana darurat jika KTM memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian beralih kepada Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang disebut-sebut sebagai salah satu aset paling berharga KTM. Acosta, yang menjuarai Moto3 pada 2021 dan tampil mengesankan di Moto2, menjadi figur yang diminati banyak tim. Ducati, raksasa MotoGP asal Italia, dilaporkan telah melakukan pendekatan serius untuk merekrut pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut laporan media Italia, Ducati telah menghubungi Albert Valera, manajer Pedro Acosta. Valera, yang juga mewakili Jorge Martin dan Aleix Espargaro, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Acosta. Sementara itu, Ducati tampaknya siap menjadikan pembalap berusia 20 tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ducati sudah berbicara dengan Albert Valera. Mereka sangat serius mempertimbangkan Pedro Acosta sebagai opsi terbaik yang tersedia di pasar saat ini, tulis laporan tersebut. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan pengembangan motor dan pembalap seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, penambahan Pedro Acosta ke dalam tim pabrikan akan memperkuat posisi mereka di masa depan. Sementara itu, krisis finansial yang melanda KTM telah memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan mereka di MotoGP. Meskipun CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, bersikeras bahwa kebangkrutan ini tidak akan memengaruhi partisipasi mereka di kejuaraan dunia,
Pembekuan pengembangan motor menjadi sinyal bahwa situasi di balik layar tidak sepenuhnya stabil. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Dorna Sports. Sebagai penyelenggara MotoGP, mereka perlu memastikan jumlah pabrikan tetap kompetitif agar daya tarik kejuaraan tidak menurun. Jika KTM benar-benar mundur, kejuaraan akan kehilangan salah satu tim pabrikan yang paling agresif dalam mengembangkan teknologi dan mempromosikan bakat muda. Pedro Acosta, dengan prestasi dan potensi luar biasanya, menjadi salah satu topik utama di pasar pembalap saat ini. Karirnya yang melesat sejak debut di Moto3 membuatnya digadang-gadang sebagai calon juara dunia di kelas Premier. Jika KTM tidak mampu memberikan kepastian terkait masa depannya, besar kemungkinan Acosta akan memilih untuk bergabung dengan Ducati. Dengan tim yang memiliki sumber daya melimpah dan strategi yang matang, Ducati bisa menjadi tempat ideal bagi Acosta untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak. Situasi ini akan terus menarik perhatian, terutama menjelang akhir musim ketika tim-tim biasanya mulai menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Krisis finansial KTM menciptakan ketidakpastian besar di MotoGP, tetapi juga membuka peluang menarik di pasar pembalap. Jika benar-benar bergabung dengan Ducati, Pedro Acosta dapat menjadi bagian dari era baru dominasi tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, keberadaan KTM di MotoGP akan terus diawasi dengan saksama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kompetisi di grid. Claudio Domenicali tantang Gigi Dall'Igna untuk sapu bersih kemenangan di MotoGP 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 membawa angin segar bagi Ducati Lenovo Team. Dalam tes tersebut, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi ketiga dan keempat tercepat, menegaskan potensi Desmosedici GP25 sebagai motor yang dominan. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mau melewatkan momentum ini dan memberikan tantangan besar kepada General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, untuk menyapu bersih kemenangan sepanjang musim MotoGP 2025. Hasil tes Barcelona menjadi indikasi nyata bahwa Ducati semakin matang dalam pengembangan Desmosedici GP25. Bagnaia, juara dunia 2 kali, menunjukkan konsistensi dengan menempati posisi ketiga, sementara Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan, mampu langsung beradaptasi dan finish keempat. Domenicali memuji performa kedua pembalap tersebut, seraya menyoroti pentingnya konsistensi dalam meraih target besar. Kami memiliki motor yang kuat, dua pembalap terbaik, dan tim teknis yang solid. Dengan kombinasi ini, kami yakin bisa mendominasi musim 2025, ujar Domenicali. Sebagai pemimpin divisi balap Ducati, Gigi Dall'Igna mendapat tantangan langsung dari Domenicali untuk membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Domenicali berharap Ducati bisa mencatat sejarah dengan menyapu bersih semua kemenangan dalam satu musim penuh. Gigi dan tim teknis telah bekerja luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, saatnya kami menetapkan standar baru dengan mendominasi seluruh musim MotoGP 2025. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi target yang realistis, kata Domenicali. Dall'Igna menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, tetapi ia juga menekankan bahwa kemenangan sapu bersih membutuhkan kerja keras dan konsistensi luar biasa. Tantangan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras. Dengan Bagnaia dan Marquez, kami memiliki kombinasi sempurna untuk menghadapi tantangan ini, ujar Dall'Igna. Marc Marquez, yang menjalani debut pramusimnya bersama Ducati, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Finish keempat tercepat di Barcelona menjadi bukti kemampuan adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25. Marquez mengakui bahwa ia merasa semakin nyaman dengan motor dan tim barunya. Saya senang dengan hasil tes ini. Desmosedici GP25 sangat kompetitif, dan saya merasa semakin nyetel dengan motor ini. Fokus saya adalah terus memberikan masukan yang berguna bagi tim dan membantu Ducati mencapai target besar mereka, ujar Marquez.
Marquez juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Bagnaia untuk memastikan Ducati terus menjadi kekuatan dominan di grid. Bagnaia adalah pembalap hebat. Saya akan belajar banyak darinya, dan bersama-sama kami akan berusaha membawa Ducati ke puncak, tambahnya. Bagnaia, yang telah menjadi tulang punggung Ducati dengan gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, menyambut baik kehadiran Marquez. Ia yakin bahwa kolaborasi mereka akan membawa manfaat besar bagi tim. Kehadiran Mark adalah keuntungan besar bagi kami. Dia membawa perspektif baru dan pengalaman yang luar biasa. Bersama-sama, kami akan bekerja untuk memastikan Ducati tetap menjadi yang terbaik, kata Bagnaia. Bagnaia juga merasa optimis dengan performa Desmosedici GP25 yang menurutnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi motor terbaik di grid. Dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan, Ducati kini mempersiapkan diri untuk menghadapi musim MotoGP 2025 dengan percaya diri. Domenicali menegaskan bahwa tantangan sapu bersih kemenangan bukan hanya untuk pembalap, tetapi juga seluruh tim Ducati. Kami harus bekerja sebagai satu kesatuan. Dari teknisi hingga pembalap, semuanya harus memberikan yang terbaik. Target ini ambisius, tetapi bukan tidak mungkin, tutup Domenicali. Ducati Lenovo Team memasuki musim 2025 dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Dengan performa solid Bagnaia dan Marquez, serta dukungan penuh dari tim teknis yang dipimpin Gigi Dall'Igna, Ducati yakin bisa mencapai target besar ini. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka menerjemahkan potensi besar ini menjadi hasil nyata di lintasan balap.